Oke, halo semuanya dan ketemu lagi barengan dengan Pandu Chan tentunya di Halo Qatar. Ini adalah podcast yang luar biasa banget karena ini kerjasama dari berbagai macam pihak nih. Ini ketemu lagi barengan dengan Pandu di sini dan Pandu mau menyapa dulu buat sahabat bola yang ada di rumah atau dimanapun berada. Ini gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan tetap ngikutin pertandingan Piala Dunia yang wah ini gokil sekali. Oke, seperti biasa di Halo Qatar kita udah ngedatengin ini pembicara-pembicara, narasumber-narasumber yang luar biasa. Kayak kemarin ada Prof. Darto, terus ada Mas Amir Mahmud. Sampai sekarang pun juga beliau di sini dan awet sekali ya Mas. Kayaknya Mas. Betah kayaknya. Oke, dan di sebelahnya ini ada Bapak Rektor Universitas Semarang. Boleh say hey dulu Pak Pari. Ini manggilnya Pak Pari atau Mas Pari aja? Mas aja. Oh Mas Pari, Mas Amir dan Mas Pari. Iya. Okay. Kalau Mas Amir kok Pak Pari itu nanti kualat saya. Ini di profesi lain ketua saya. Oh oke. Saya sekjennya. Sekjennya. Halo teman-teman, ini saya di sini diundang oleh Mas Pandu. Betul. Iya. Ini Terima kasih. Disuruh kayaknya Pak. Oh, disuruh oleh Mas Pandu, bareng dengan Mas Amir. Saya Mas Pari dari USM. Oh, sedap banget. Oke, kita kali ini mau ngobrolin tentang Piala Dunia. Masih seputar Piala Dunia dan minggu-minggu Piala Dunia yang tengah berjalan atau tengah berlangsung ini. Dan sepertinya tampak di sebelah-sebelah saya ini narasumber-narasumber yang sudah menjagokan timnya masing-masing. Nah, sebelum masuk ke materi, kayaknya kita pantas untuk mengulik sebenarnya tim yang dijagokan itu mana. Oke, mengawali dari Mas Amir dulu. Mas Amir masih sama Mas setelah Piala Dunia ini mungkin berlangsung gitu, masih tetap dengan pendiriannya Messi? Ya, saya memfavoritkan Messi, mengidolakan Messi. Kalau logika turnamen, boleh saja saya menyatakan bahwa Brasil adalah kekuatan utama, tetapi yang dari sisi perasaan yang saya ingini ini Argentina yang juara. Ada alasan-alasannya. Ada keinginan ya Mas? Iya. Oke, kita tunggu aja di lapangan hasilnya kayak gimana nanti ya. Oke, kalau Mas Pari dari sekian banyak negara-negara yang bertanding, mana nih Mas yang jadi idolanya? Saya ini agak berbeda dengan Mas Amir. Oke. Kalau bagi Mas Amir ini katanya kalau ganti tim favorit itu kurang laki-laki gitu. Jadi saya ini kurang katanya. Saya itu dalam sejarah Piala Dunia itu pernah menjagokan Brasil. Waktu itu memang betul Brasil. Kemudian tiap Piala Dunia itu ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Iya, pernah juga Argentina pernah. Oke. Kemudian Spanyol, Jerman pernah. Jerman. Nah, kali ini saya punya dua cuman. Spanyol atau Jerman. Spanyol atau Jerman. Tergantung nanti konsisten nggak tampilannya dari awal sampai tengah sampai akhir. Oke. Karena kadang-kadang ada Jerman itu kadang-kadang awalnya itu bagus itu ya, nanti di tengah sama belakang itu. Sehingga saya naruh yang kedua. Yang pertama Spanyol. Second layernya ada. Yang pertama Spanyol. Oke, pertama yang jadi jagonya itu satu grup kelihatannya. Sama-sama di grup E kelihatannya, saya baca tadi. Oke. Jadi kalau dua-duanya lolos ya bisa aja. Oke. Saya kira Spanyol atau second pilihannya ya Jerman. Spanyol. Jadi biar rame juga karena beda dengan Mas Amir, nanti kalau sama nanti kurang rame. Oh, bisa. Nanti tinggal gitu, chat WA aja ya Pak. Ya. Oke. Nah mungkin kalau Mas Pari ini saya tertariknya karena membela Spanyol beberapa tahun lalu kan sempat juara. Ya. Sempat juara. Nah, apakah 2010 sempat juara. Apakah nanti akan juara kita lihat bersama. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke sana, ini Pandu tuh ada highlight yang baru nih buat Mas Amir dan Mas Pari. Kita tahu bahwa sepak bola ini kan jadi event yang bisa dibilang ini super mega bintang atau dicintai oleh banyak orang. Dan sepak bola juga yang mempersatukan banyak orang. Entah itu etnisnya apa, bahasanya apa, semua ngeplur jadi satu sepak bola. Di antara cabang-cabang olahraga yang lain. Nah, kalau dilihat dari
kacamata seorang pengamat sepak bola dan Mas Pari sebagai seorang rektor atau akademisi ini mungkin melihat fenomena sepak bola yang begitu luar biasa dampaknya untuk mengakrabkan satu sama lain, gimana nih? Ini apakah jadi tren positif atau malah sebaliknya akan ada kubu-kubu yang terjalin di sana gitu? Monggo Mas Amir dulu. Ya, saya rasa saya masih bertahan dengan ini ya, pandangan kesimpulan saya bahwa olahraga ini adalah satu forum silaturahim global yang tidak ada duanya sesungguhnya. Oke. Karena di sini orang tidak berpikir sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Bisa jadi satu kesebelasan ini digandrungi oleh berbagai macam sekat primordi itu tanpa harus ini memandang kamu agamanya apa, Betul. kamu dari rasa apa, kamu dari suku apa, kamu dari golongan apa, nggak ada semacam itu, tapi berpikir bahwa kami sama-sama menyenangi tim ini, begitu. Oke. Jadi ini betul-betul mempersatukan. Ada seorang sosiolog, Andrea Giglianotti, itu membuat sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa sepak bola itu adalah sihir permainan global katanya. Iya. Ini Sihir saya permainan sepakat. global. Kenapa Mas kok sampai keluar kata-kata itu? Ya, karena ada misteri-misteri yang mengikat, yang orang tidak tahu apa sebabnya, yang membuat olahraga ini berdaya tarik. Oh, sepak bola ini sedemikian punya magnet yang demikian kuat. Tetapi nyatanya kemenyatuan ini betul-betul direkatkan oleh permainan ini. Gitu. Oke, berarti memang bisa dibilang sepak bola ini punya daya magis tersendiri gitu ya, Iya, sampai betul. sebegitu dicintainya oleh masyarakat. Iya, betul. Oke, bergeser nih ke Mas Pari. Kira-kira pandangannya gimana Mas? Oke, tadi pertanyaannya yang saya catat ada dua ya. Yang pertama ini apakah ini trennya positif? Jawabannya ya trennya akan tetap positif untuk sepak bola ini. Oke. Yang kedua apa ada kubu-kubu? Kubu-kubu pasti tercipta. Oke. Iya. Apalagi kalau ditarik ke yang ekstrim ya. Ada yang bermain di atas permainan bola. Oh. Itu akan menciptakan kubu-kubu. Ini sudah Ini nih beda. yang seru sih. Jadi setiap permainan itu ada yang memainkan. Betul. Nah, itu menciptakan kubu-kubu. Jadi kalau itu sudah nggak usah dibahas. Yang saya ingin bahas adalah yang positifnya. Gitu ya. Jadi di bola ini sesungguhnya Mas Pandu ya, itu kita bisa belajar banyak. Tadi Mas Amir sudah menyampaikan kalau di sini ada bagaimana kita bisa menyatukan semua entitas tanpa harus memilah-milah ini dari mana, Oke. ini warnanya apa, ini religinya apa, bangsa mana, seberang sungai atau tidak, itu nggak penting. Oke. Di bola itu hanya ada bolanya sendiri satu, Betul. ada pemainnya, ada wasitnya, ada lapangannya. Itu sudah jalan yang itu ya. Jadi dan yang paling penting adalah kita semua yang menyaksikan atau yang terlibat pemainnya, wasitnya, itu semuanya tahu seperti apa tuh aturannya. Oke. Jadi ini bentuk transparansi. Jadi di dunia manapun kalau transparansi itu ada, kita antusias. Kita Betul. udah tahu kok gitu. Terus setiap pemain atau wasit itu posisinya jelas, tugasnya jelas. Semua orang tahu. Oke. Ya tugasmu di sana, tujuannya jelas, kewenangannya jelas gitu. Lewat itu free kick dan seterusnya. Jadi fair play ya. Ini positif. Ini bisa diterapkan di manapun, di dunia manapun, di aktivitas apapun, sepanjang transparan, pemainnya jelas, kewenangannya, tanggung jawabnya, tujuannya tahu. Itu indah sekali. Gitu. Betul. Jadi ini memang bisa menyatukan siapapun. Nggak lihat dari mana tadi, tujuannya jelas. Oh timnya itu, meskipun timnya itu sebenarnya juga tetangga sebelah kalau di rumah gitu ya. Tapi ya karena itu beda tim ya harus berlawanan di situ. Betul. Jadi karena transparan tadi, maka semua bisa menilai ya sepanjang dalam tanda petik ini yang jarang dibahas fair play. Itu olahraga sepak bola ini paling indah saya bisa nikmati. Oke. Gitu ya. Jadi nggak menarik kalau sudah ada unsur-unsur yang nggak fair play. Oke. Sepanjang fair play ini selalu positif, selalu menarik, kita bisa mencari banyak hikmah di sana. Kalau saya mau jadi gelandang hebat, saya akan prepare jadi gelandang. Betul. Itu jelas.
Kalau saya kepengen jadi sesuatu, ya saya harus prepare itu. Itu saya kira. Jadi trennya pasti positif ke depan. Trennya positif. Tentang kubu-kubu tadi, itu beberapa mungkin nanti akan hilang. Betul. Makin banyak kita yang positif, tren positif, nanti itu lama-lama akan hilang. Betul. Jadi perjuangan belum selesai. Sedap. Perjuangan belum selesai karena belum final soalnya. Jadi masih bergulir. Betul, ini. Mas. Dan umpan cukup baik kali ini memberikan tendangan langsung jepret. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin dan mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Islam. Maka berpartisipasi dengan sebaik mungkin dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka kami mendukung pemerintah dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilu 2024 yang aman, damai, sejuk, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan husnudon dan dengan doa kita semuanya serta ikhtiar terbaik dari kita semuanya akan terpilih pemimpin yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nah tadi kan Pak Lu sedikit tertarik nih Mas dengan statement Mas Pari terkait dengan pemain. Sebenarnya kan ini kan dari tadi ya kita tahu Mas Amir dengan pemain favoritnya Messi serta tim favoritnya Argentina, menjagokan Argentina, berharap Argentina menang. Nah kalau Mas Pari tadi dengan Spanyol dan juga Jerman, kalau di Piala Dunia ada nggak pemain favorit? Ya ini agak aneh saya ya. Sebenarnya kan pemain favorit dunia itu saya Ronaldo sama Messi. Kalau Messi lovers nih kayaknya. Iya. Kalau Messi mungkin masih bisa berimpet ya masih. Betul. Tapi mungkin kacamatanya lebih tajam Mas Amir. Karena kacamata saya agak blur juga. Gitu ya. Untuk pegang bola, ya, nerima bola, pegang bola, Messi jagonya. Betul. Cuman Messi itu ya di bola gitu ya. Di luar-luarnya medsosnya kurang kelihatan ya. gitu ya. Tapi kalau Ronaldo itu di samping dia juga sombong waktu pegang bola ya. Dia pemain sombong. Justru itu membuat kagum ya. Dia terkenal pemain yang sombong ketika pegang bola. Nah, dia juga punya berita-berita di luar permainan bola. Oke. Baik yang plus maupun minus gitu ya. Dan dia kalau selebrasi juga kadang ekstrim gitu ya. Semua ototnya ditampilkan. Betul. Itu menjadi salah satu entertain sendiri di luar bola itu sendiri. Apalagi kalau itu bonus ya memang golnya dari Ronaldo, penalti atau apapun lah itu jadi excitingnya nambah. Itu yang belum ada di Messi. Oke, Karena berarti Messi memang dijaga pure bola. betul. Nah, Mas Amir yang fokus di situ memang Messi gitu. Istilah Mas Amir itu naturalnya itu ya di Messi. Naturalnya Messi. Kalau Ronaldo itu ya by learning lah, by preparing dan seterusnya ya. Jadi masih Ronaldo. Anehnya adalah Ronaldo ini kan Portugal. Betul. Messi Argentina. Betul. Jago saya Spanyol dan Jerman gitu kan. Ya. Cuma Sangat ada, jauh ya, ada Pak. Lewandowski, ada Lewandowski itu Polandia ya. Nah, di Jerman juga dulu ada pemain-pemain yang hebat ya. Memang saya pernah sangat tertarik dengan tim Jerman ini, cuman kadang-kadang di tengah atau ini kurang konsisten yang saya amati ya menurut kacamata saya. Nah, Spanyol ini banyak pemain-pemain hebat sebenarnya. Ada di sana, ada Jordi Alba juga ada di sana, ada Koke, ada pemain-pemain yang bagus lah. Dia main juga di negara yang lain gitu ya. Ya sebenarnya kan kumpulnya itu kalau nggak di Liga Primer ya di La Liga ya di Bundesliga kan. Cuman kalau Piala Dunia itu adalah kesempatan bagi negara-negara yang tidak tiap hari menayangkan sepak bola itu menjadi juara Piala Dunia. Itu punya semangat lebih, punya energi lebih untuk unjuk gigi gitu. Iya, daripada maaf ya, saya nggak jauhkan Inggris kali ini. Karena hampir tiap hari itu ada kejuaraan di Inggris. Meskipun pemainnya bukan dari Inggris. Jadi saya masih konsisten untuk kali ini itu Spanyol dan layar keduanya Jerman. Spanyol dan Jerman. Biar rame, beda dengan Mas Amir. Gitu Mas Pandu ya. Oke, siap. Berarti sungguh berbeda sekali. Kalau tadi Mas Amir, Messi dengan Argentina ini satu, jadi satu kesatuan. Tapi kalau Mas Pari ini memang berbeda. Messi, Ronaldo favoritnya. Tapi untuk jagonya tetap Jerman dan Spanyol. Spanyol dan Jerman. Oh, Spanyol dan Jerman. Karena ini tim, nggak bisa satu orang dapat. Oke, siap. Nah, tiap tahun nih Mas. Kalau tiap tahun masih seputar bola yang mempersatukan. Tiap tahun atau mungkin tiap event bola, setiap supporter bola ini kan punya fanatismenya atau kecintaannya pada tim gitu. Wah, aku harus mendukung. Contohnya kayak PSIS di Semarang. Itu pasti punya snack, panser yang selalu setia untuk support kemanapun ini berada. Nah, dalam perjalanan karir atau perjalanan mencintai sepak bola, pernah nggak sefanatik itu dengan tim yang dibela? Monggo, Mas Amir dulu boleh deh. Iya, saya pernah tahun 90-an itu, 86 sebenarnya mulai. 86 itu saya menyenangi Jerman. Oke. Jerman dan 86 Jerman kalah di final melawan Argentina. Argentina waktu itu puncak-puncaknya Maradona. Oke. Nah, 90 ketika saya meliput Piala Dunia di Italia itu juga saya menjagokan Jerman. Bahkan dengan taruhan tetapi tidak menggunakan uang, itu dengan sejumlah
wartawan Itali, wartawan Turki itu selalu saya bilang bahwa Jerman winning, saya bilang gitu. Ini menunjukkan bahwa memang selain alasan-alasan teknis tim ya, mereka Betul. mempunyai kekuatan yang merata, itu juga ada alasan-alasan tidak tahu kenapa saya menyenangi Jerman pada saat itu. Tetapi kemudian seiring bergulirnya waktu, misalnya saya pernah menyenangi Spanyol. Ya. Sama kayak 2010 ya, 2010 itu dimulai dari ketertarikan saya pada La Liga, kompetisi Liga Spanyol, yang di situ ada Barcelona di bawah Pep Guardiola pada beberapa musim ya, itu betul-betul superior karena menunjukkan permainan tiki taka yang enak banget ditonton. Ada Messi, ada Xavi Hernandez, ada Andres Iniesta. Sergio Busquets, itu asik banget nonton Barca. Betul. Maka kemudian antitesisnya itu saya tidak menyukai Madrid akhirnya karena saya suka Barcelona. Tapi tim nasional 2010 jago saya Spanyol, juara waktu itu. 2014 saya mengharapkan Argentina yang juara itu karena di situ ada idola saya, Messi. Messi bermain dan ini adalah kesempatan terbaik Messi untuk bisa menyamai Maradona. Menyamai Maradona yang bisa meraih Piala Dunia, Messi tinggal itu pembuktiannya sebenarnya. Nah, ketika itu kalah 0-1 dari Jerman, dan 2018 lagi-lagi Argentina juga tersisih dari Prancis di babak kedua. Nah, ini tentu saja saya berharap di puncak kematangan Messi, ini Argentina ini juga dengan kekuatan merata sebenarnya, saya ini berharap Argentina yang juara. Walaupun dari logika teknis, perhitungan saya sebagai pengamat, Brasil ini punya kans besar untuk menang, juara. Ya. Dengan stok pemainnya ya? Iya, betul. Baik. Berarti memang fanatik itu dengan Argentina dan Messi setelah tahun-tahun 2010 ketika masuk di Barcelona, terus menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Bahkan menarik begini Mas Pandu ya, Mas Pari. 2021 ketika bulan Juli kalau nggak salah itu final Copa America. Copa America ini adalah kejuaraan antar negara Amerika Latin yang seorang Maradona pun ini belum pernah bisa menjuarai ini. Nah, Messi sudah juara dunia tetapi belum pernah meraih trofi Copa America ini. Nah, waktu itu saya berpikir salah satu cara untuk mendekatkan Messi pada pencapaian legendaris Maradona ini adalah meraih Copa America. Pertandingan waktu itu disiarkan langsung di Indonesia itu pagi. Saya betul-betul khusyuk menyimak pertandingan ini dengan penuh dengan berjuta rasa karena saya ingin idola saya memenangi Copa ini. Kayak jatuh cinta betul. Ya, 1-0 akhirnya menang itu Argentina, dan sepanjang pertandingan saya katakan kepada teman-teman saya, ini adalah pertandingan yang paling menegangkan di dalam sejarah hidup saya sebagai wartawan sepak bola. Itu pertandingan yang paling menegangkan, yang ketika itu akhirnya mengantar Messi meraih pialanya yang pertama untuk negerinya, untuk Albiceleste Argentina ini. Dan ini tentu saja saya berharap 2022 ini ada kejadian yang sama gitu. Luar biasa. Dan tetap teguh dengan pendiriannya di Argentina. Dan umpan cukup baik kali ini, memberikan tendangan langsung jepret. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry,
but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin dan mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Islam. Maka berpartisipasi dengan sebaik mungkin dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka kami mendukung pemerintah dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilu 2024 yang aman, damai, sejuk, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan husnudon dan dengan doa kita semuanya serta ikhtiar terbaik dari kita semuanya akan terpilih pemimpin yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan umpan cukup baik kali ini, memberikan tendangan langsung jepret. Oke, itu tadi Mas Amir dengan cerita fanatismenya terhadap klub Argentina. Kalau Mas Pari nih, pernah nggak sefanatis itu sama bola? Ya, saya Piala Dunia itu pernah fanatis sejak awal Piala Dunia sampai akhir itu waktu Brasil itu. Oke. Waktu Brasil saya pernah saya. Kemudian yang berikutnya nggak begitu fanatis. Oke. Nggak fanatis amat gitu ya. Artinya meskipun jago saya itu Spanyol, yang kedua Jerman. Betul. Nanti kalau Argentina menang ya paling nggak jagonya Mas Amir, nggak apa-apa lah. Gitu ya. Jadi saya masih mudah untuk dicari reasoningnya. Oke. Ini kan juga belum nampak kan. Betul. Nanti di babak-babak awal. Karena menurut pandangan saya ya, pemain bintang itu sudah nggak ada pertanyaan lagi tentang skill-skillnya ya. Oke. Tetapi karena ini tim ya, itu saya kira kekuatan merata dan koordinasinya itu juga dalam bayangan saya itu penting juga, dan di Spanyol sudah terlatih itu. Oke. Mungkin ada pemain baru yang mungkin justru munculnya dari Piala Dunia ini gitu ya. Itu saya amati beberapa yang lalu itu juga itu kayak saya Pak ya, Alexis Sanchez ya. Dulu juga kalau nggak salah munculnya dari Piala Dunia. Bukan dari Liga Serie A. Liga Serie A iya. ya. Jadi setelah ya
Nah, setelah itu baru harganya pun naik tinggi. Jadi Oke. ada bintang-bintang yang muncul pada event-event yang memang ini mendunia. Oke. Nah, itu pemain-pemain baru muda itu juga dipacu di sana. Ini peluangmu. Itu kadang itu saya berharap muncul juga dari Spanyol nanti. Ini Jerman kita gitu ya. lihat ini. Jadi mungkin karena saya pendidik ya, jadi selalu mesti positive thinking pada murid-murid saya meskipun itu baru. Gitu ya. Ini pasti luar biasa. Ini ada lah 1-2 gitu. Oke. Ya. Itu jadi kalau fanatisme saya kira nggak totally, Nggak totally. tapi saya lebih suka pada feeling. Menurut pendekatan saya feeling yang selama ini saya amati, kemudian recent waktu day by day di atas lapangannya seperti apa. Saya harus lihat pemain-pemain itu di atas lapangan. Oke. Kita sudah punya prediksi begini, ternyata pas itu fisiknya lagi Nah, apa, betul, atau betul. asmaranya lagi seperti apa. Itu sudah beda performanya. Betul. Jadi nanti kita lihat di lapangan. Oke, siap. Mas Pandu. Kita lihat di lapangan. Ini adalah kunci ya. Kita cari tahu nanti kira-kira pertandingannya akan gimana nih kalau misalnya nanti terjadi tentang duel yang sengit antara Argentina kalau misalnya lolos, terus Spanyol dan Jerman kalau misalnya lolos juga. Oke. Ya kalau Argentina nggak Spanyol ya dengan Jerman lah gitu. Oke, tapi Pandu penasaran nih Mas. Ini kan Mas Amir sebagai wartawan sepak bola dan juga kecintaannya terhadap Argentina, Messi saat ini. Serta Mas Pari juga dulu dijelaskan bahwa pernah sefanatis itu sama Brazil. Nah, Pandu penasaran awal mulanya kok bisa cinta sama sepak bola. Itu gimana ceritanya? Apakah tiba-tiba bedundu itu ada bola nyasar atau gimana? Saya langsung suka atau gimana nih? Boleh Mas Pari dulu. Oke, terima kasih Mas Pandu. Bola ini kan permainan sudah lama ya. Betul. Sudah ada sebelum saya lahir. Jadi waktu saya kecil bisa lari sama teman itu mainan pertama ya sepak bola. Oke. Meskipun bolanya dari apa itu nggak penting. Yang seru waktu saya itu ya bolanya bola plastik. Oh ya, gawangnya pakai sendal. Gawangnya pakai sendal. Kalau teman-teman nggak ada yang pakai sendal, pakai batu Boleh, tata di situ gitu ya. Golnya di sana gitu ya, nggak penting selebar apa Betul. gitu ya. Kalau perlu jalan ditutup gitu ya untuk main bola. Itu bola plastik ya Yeah. ditendang gapraan kalau di ini ya. Kaki sama kaki kempes betulan, penyet betulan ya. Dipompa lagi itu dari kecil. Jadi saya kecil sudah ada yang bermain, lalu saya ikut bermain, ternyata memang menyenangkan. Oke. Pertama main nggak tahu atau free kick, loh kok free kick, kok Oke. handsball, lama-lama jadi tahu rule-nya. Rule-nya. Jadi ya memang ini menarik sekali. Oke, berarti Ya. awal mulanya karena zaman kecil pada banyak yang Ya, main, terus ya, akhirnya main ya. gitu Nah, Mas. itu terbangun lagi ketika saya di Jepang. Setengah tahun di Jepang itu mainnya cuma 2, badminton sama bola. Saya beli raket termahal di kota yang saya di sana itu, yang termahal itu yang ada stempelnya PBSI. Saya kira yang ada badaknya Mas. Ya, yang ada PBSI. Jadi yang Oke. paling mahal di toko yang saya datang itu yang merek yang ada logonya Indonesia. Gitu. Ternyata yang di sana-sana itu sama-sama salah satu merek yang mahal. Kemudian bola, saya sempat beli sepatu bola itu ya di Jepang itu karena ingin main dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi itu memang sangat menyenangkan. Nah, bedanya adalah waktu kecil itu fisiknya masih unlimited ya. Nah, waktu di Jepang itu karena sudah married berkeluarga ya, fisiknya jadi very limited. Gitu. Pengennya ke sana tapi waduh. Aduh, capek. Iya, itu bedanya. Iya, tapi Oke. menyenangkan. Oke, berarti sekarang udah positif. Masih senang. Masih senang, Iya, tapi cuma sudah sekarang sudah jarang ke lapangan bola. positif gantung sepatu sama Iya, gantung raket ya iya, Mas. iya, Berarti sekarang iya. beralihnya kapan nih Mas? Ke akhir-akhir ini ke tenis. Tenis. Ya, pernah ke renang ya. Ya, tadi lah kurang laki menurut Mas Amir. Kok gonta-ganti gitu. Ya bagi saya justru laki itu ya yang tahu sana. Waduh. Oke, kalau Mas Amir. Jadi beda filosofi gitu. Ya, ya. Oke. Wah, pengalamannya menarik banget nih teman-teman yang ada di rumah karena dari Mas Pari ternyata banyak sekali kisah-kisahnya yang tidak ter-highlight atau tidak kena spotlight kamera nih. Ini jadi tahu ternyata kisah masa lalunya penuh dengan canda dan tawa dunia sepak bola. Oke, siap. Kalau Mas Amir gimana Mas? Sampai akhirnya jatuh cinta dengan bola itu awalnya gimana? Iya. Awal
dasawarsa 70-an, Oke. itu saya kan masih tinggal di desa. Oh. Di sebuah desa di ujung Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Jepara. Nah, di desa sebelah desa saya kira-kira 2 km itu ada sebuah klub, karena desa itu memiliki lapangan sepak bola, Persatuan Sepak Bola Kelet artinya. Itu di desa Kelet. Itu menurut saya waktu itu banyak pemain idolanya. Dan pemain idola ini beberapa diantaranya itu adalah anggota Persatuan Sepak Bola Jepara Persijap. Oh, Artinya mereka adalah pesepak bola unggulan betul untuk Kabupaten Jepara. Nah, beberapa misalnya dalam 1 minggu ada 1 pertandingan, saya selalu diajak oleh ayah saya dibonceng sepeda begitu untuk menyaksikan pertandingan itu, dan lama-lama saya berani berangkat sendiri dengan teman-teman saya. Setiap kali ada PS Klet itu main, saya pasti nonton. Oke. Sampai kemudian SMP, saya sudah mulai baca koran dan menyenangi pertandingan-pertandingan sepak bola 74 itu Piala Dunia di Jerman. Lalu SMA, ketika saya bersekolah di Magelang, itu saya sering menyaksikan PPSM, itu Persatuan Sepak Bola Magelang, Tidar Sakti, itu klub yang terkenal di sana, dan saya juga mengikuti pertandingan-pertandingan Piala Dunia 78 di Argentina. Bahkan saya pernah punya catatan lengkap tentang Piala Dunia itu yang saya tulis di sebuah buku dengan tangan, sehingga saya pernah itu apal menit berapa gol itu tercipta di pertandingan ini, sampai detail dari A sampai Z. Kayak tentang black box gitu ya, tentang Piala Dunia 78 itu. Dari situ saya tahu pemain-pemain dunia. Dan kemudian berkembang 82 saya mengikuti laporan-laporan wartawan-wartawan nasional kita yang meliput Piala Dunia di Spanyol. Terbetik pikiran, wah betapa hebatnya kalau saya bisa menjadi wartawan seperti mereka. Dan akhirnya keturutan, tahun mulai 86 saya mulai 83 mulai bekerja di Harian Suara Merdeka, 86 menangani halaman-halaman Piala Dunia pada saat itu. Dan 90 berkesempatan meliput. 94 dan seterusnya sampai 2018 itu saya menangani penyajian liputan Piala Dunia dari berbagai negara itu. Jadi ya lengkap memang, karena selain itu saya juga meliput berbagai peristiwa sepak bola mulai dari lokal, regional, nasional, dan internasional. Saya pernah meliput Piala Asia di Emirat Arab tahun 96, itu melengkapi referensi sepak bola saya. Belum termasuk yang pra Piala Dunia, pra Olimpiade di berbagai negara itu. Jadi memang itu menimbulkan kecintaan, dan akhirnya kesimpulan yang terakhir itu adalah sebagian besar dari hidup saya ini adalah menjadi wartawan sepak bola ini. Oke. Dan umpan cukup baik kali ini, memberikan tendangan langsung jepret. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the
freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin dan mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Islam. Maka berpartisipasi dengan sebaik mungkin dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka kami mendukung pemerintah dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilu 2024 yang aman, damai, sejuk, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan husnudon dan dengan doa kita semuanya serta ikhtiar terbaik dari kita semuanya akan terpilih pemimpin yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan umpan cukup baik kali ini, memberikan tendangan langsung jepret. Berdasar dari pengalaman masa lalu akhirnya timbul kecintaan. Oke, sama seperti Mas Fari juga tadi cerita masa lalunya begitu luar biasa. Baru tahu soalnya Pandu kalau Mas Fari ini pernah ke Jepang dan sampai semilenial atau fanatik itu beli sepatu bola, beli atribut bola hingga akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Oke, nah masih seputar bola yang mempersatukan nih. Ini masuk ke closing statement. Boleh banget dikasih pesan dan juga harapan nih buat para penonton atau sahabat bola yang lagi nonton. Kira-kira dalam ikut Piala Dunia ini pasti ada kubu-kubu yang terbangun. Kira-kira boleh disampaikan pesannya Mas terkait dengan udahlah kubu-kubu ini nggak ada yang memisahkan gitu. Monggo silahkan. Dari Mas Samir dulu. Ya, sepak bola ini mengajarkan silaturahim ya. Silaturahim yang bukan sekadar silaturahim regional, nasional, tapi global. Jadi orang dipersatukan oleh sebuah perhatian yang sama. Betul. Ke sebuah bundaran yang berisi udara yang diperebutkan 22 orang di sebuah bidang lapangan yang mempunyai ukuran tertentu. Betul. Dan ini menciptakan magnet, misteri, dan kemudian kecintaan yang berjuta rasa. Oke. Saya berharap kehidupan itu juga menggambarkan hal yang serupa, yang bersahabat, Oke. yang mengutamakan keindahan dan kebersamaan. Gitu. Oke, berjuta rasanya kebersamaan dan keindahan. Oke, monggo Mas Fari dikasih pesan-pesannya. Wah, kata-kata hari ini. Iya, oke. Di bola ini ya memang tadi ya sesuatu yang tujuannya sudah jelas. Tadi dengan satu bola, permainannya jelas, transparan. Jadi ini mengajarkan kepada saya sendiri terutama dalam mengelola sebuah institusi yang besar melibatkan ribuan orang, itu tujuannya harus dicanangkan di depan. Betul. Tujuannya mau ke sana loh, gitu. Kita sebagai pribadi juga tujuannya kan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Iya. Itu tujuan tertinggi.
cari uang itu hanya perantara saja gitu ya. Tujuannya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Sama juga sepak bola tujuannya ya gol menang gitu ya. Betul. Yaitu kalau tujuannya ke sana sudah jelas transparan, semua mengikuti rule. Di bola siapa sih yang nggak tahu aturan bola gitu ya. Itu yang justru itu kalau dimainkan di atas semangat itu dengan peraturan-peraturan yang dijaga, dikawal, dihormati, dilakukan oleh semua pelaku, itu semuanya indah, nyaman, nikmat. Begitu juga dengan sebuah institusi, begitu juga dengan kita ya. Semuanya nikmat lah. Namun ketika dicederai tentang rule itu, tentang aturan itu sudah nggak menarik lagi. Begitu juga dengan hidup ini gitu. Begitu tercederai ya sudah nggak menarik lagi. Betul. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari sebuah permainan sepak bola, dan itu menyatukan semuanya. Ketika semua orang tahu tujuannya ke sana, maka semua energi, waktu, pemikiran, finansial, sumber daya semua dilarikan ke suatu tempat bagaimana tujuan itu tercapai. Oke. Sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Betul. Jadi itulah di bola, dan saya kira itulah hidup. Ketika semua mengikuti aturan, itulah namanya orang beradab. Oke. Main bola kok nggak ngerti aturan bola, itu namanya tidak beradab di sepak bola. Begitu juga di lingkungan kita. Oke, Terima kasih. sedap. Sepak bola yang beradab itu adalah kunci ya. Semua itu keteraturannya jadi terus dapat satu tujuan. Tadi dua pesan yang luar biasa. Ini luar biasa banget talk show atau bukan talk show ya, ini podcast yang luar biasa juga, bisa cerita-cerita seputar sepak bola, pengalaman masa lalu, dan ternyata seseru itu. Oke, thank you banget sahabat bola udah nyimak dari awal sampai akhir, dan video ini bisa kamu tonton di YouTube-nya suarabaru.id ataupun di YouTube-nya Humas USM. Dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang sudah mensupport. Ada USM TV, ada Radio USM Jaya, dan ada Universitas Semarang, ada Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, serta Cafe Arah Awan. So buat kamu yang mau dengerin audionya aja, kamu juga bisa stay tune di 101,6 Radio USM Jaya FM. Oke, mungkin itu aja. Bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.